Salam persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari Ledalero. Kami menyapamu semua dalam senandung ucap salam dalam Sang Sabda. Bacaan Injil dan renungan hari ini, edisi 8 April 2022, Jumat Pekan Prapaskah kelima, disusun oleh Frater Fredericus Malik SPD dan dibawakan oleh Frater Haryansen SPD. Selamat mendengarkan. Mari batong lihat apa yang terjadi dalam dunia ini. Bacaan diambil dari Injil Yohanes bab 10 ayat 31 sampai 42. Sekali peristiwa, orang-orang Yahudi mau melempari Yesus dengan batu. Tetapi kata Yesus kepada mereka, "Banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapa-Ku, Kuperlihatkan kepadamu. Manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari aku dengan batu?" Jawab orang-orang Yahudi itu, "Bukan karena suatu perbuatan baik, maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah, dan karena engkau menyamakan dirimu dengan Allah, meskipun engkau hanya seorang manusia." Kata Yesus kepada mereka, "Tidakkah ada tertulis dalam kitab Tauratmu, Aku telah berfirman, kamu adalah Allah?" Padahal kitab suci tidak dapat dibatalkan. Maka, jikalau mereka kepada siapa firman itu disampaikan disebut Allah, masihkah kamu berkata kepada Dia yang dikuduskan oleh Bapa dan yang telah diutusnya ke dalam dunia, engkau menghujat Allah? Karena aku telah berkata, aku anak Allah. Jikalau aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapa-Ku, janganlah kamu percaya kepadaku. Tetapi jikalau aku melakukannya dan kamu tidak mau percaya kepadaku, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu, supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa Bapa ada dalam aku dan aku ada di dalam Bapa. Sekali lagi mereka mencoba menangkap Yesus, tetapi Ia luput dari tangan mereka. Kemudian Yesus pergi lagi ke seberang Yordan, ke tempat Yohanes dahulu membaptis orang, lalu Ia tinggal di situ. Banyak orang datang kepadanya dan berkata, "Yohanes memang tidak membuat suatu tanda pun, tetapi semua yang pernah dikatakan Yohanes tentang orang ini benar." Dan banyak orang di situ percaya kepadanya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, pencinta Sang Sabda yang terkasih dalam Tuhan. Renungan kita pada hari ini berjudul Kristus di hadapan Antikristus. Bacaan Injil yang baru saja kita dengar berbicara tentang kekuasaan Kristus sebagai anak Allah. Ironisnya, dalam bacaan Injil kita mendengar bahwa orang-orang Yahudi ingin melempari Yesus dengan batu. Alasan mereka tentu bukan karena hal-hal yang baik yang Yesus perbuat,
melainkan karena Yesus menyebut dirinya sebagai yang berasal dari Allah. Bagi mereka, kata-kata Yesus ini menghujat Allah. Sesungguhnya, orang-orang Yahudi belum paham betul tentang pribadi Yesus, karena setiap kebaikan dan mujizat yang Yesus lakukan di hadapan banyak orang seakan belum dapat menjadi bukti bagi mereka untuk percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Di sisi lain, orang-orang Yahudi adalah orang-orang rakus akan kekuasaan dan takut kehilangan posisi. Mereka tidak mau kehilangan simpati banyak orang karena kritikan-kritikan Yesus tentang mereka. Oleh karena itu, tidak jarang mereka lebih senang mewartakan diri sendiri dengan kehebatan-kehebatan pribadi daripada mewartakan Allah. Pencinta Sang Sabda yang terkasih, dalam kehidupan harian kita, sadar atau tidak sadar, ada banyak orang yang bertingkah laku seperti orang-orang Yahudi. Mereka lebih suka mewartakan diri sendiri daripada mewartakan Tuhan. Orang-orang sering lupa bahwa sesuatu yang mereka banggakan dari diri merupakan karya agung dan campur tangan Allah dalam kehidupan mereka. Yang paling berbahaya adalah ketika orang-orang golongan ini menganggap bahwa apa yang mereka wartakan ini adalah kebenaran yang paling dapat diterima. Hal-hal inilah yang kemudian membuat semakin banyak orang menjauh dan bahkan tidak lagi mengenal Allah. Karena itu, marilah kita berjuang untuk menerima Tuhan Yesus dalam hidup kita, menjadikan Tuhan sebagai fokus pewartaan kita, dan menjadikan Tuhan sebagai pusat hidup kita. Janganlah kita mau menjadi anti Kristus. Allah yang Maha Kuasa, bukalah hati dan pikiran kami, agar kami semakin paham akan kehadiran-Mu dalam hidup kami. Mampukanlah kami untuk menerima Engkau dalam hidup kami dan menjadikan Engkau sebagai pusat hidup kami. Amin. Hei bersaudara, umat Tuhan di gelombang murah. Sahabat-sahabat pencinta Sang Sabda, kita baru saja mendengar bacaan Injil dan renungan edisi hari ini. Sampai jumpa kembali pada edisi berikut. Terima kasih kepada Divisi Kerohanian website Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero. Semoga Sang Sabda menjiwai seluruh pengalaman hidup kita hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Dalam satu hati, di dalam kasih Yesus. Mari dengarkan sapaan sabda dari komunitas Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero setiap hari Senin sampai dengan Sabtu di www.seminariledalero.org. Tuku sampai labuan bajo, subat tumbuh bagus. Mari batu siram dengan air kasih, supaya berbuah banyak. Biar Injil Tuhan selalu menyala di tanah Tuhan.